Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Dewata Challenge Series 2026 yang akan dimulai besok dan diikuti oleh 3 tim. Yang pertama adalah tuan rumah Bali United. Yang kedua adalah back-to-back champions alias three-peat champions dari Liga Indonesia, yaitu Persib Bandung. Dan yang ketiga adalah tim dari Malaysia, yaitu Sabah FC. Dan seperti yang sering saya jelaskan kepada teman-teman yang merupakan regular viewers atau penonton setia dari channel YouTube Triple B, bahwa turnamen pramusim itu sangat penting bagi setiap tim. Artinya jika sebelumnya Persib Bandung itu bermain di Piala Presiden yang mereka sampai lolos ke final tapi kemudian kalah dari Persebaya Surabaya, ya tentu dari turnamen Piala Presiden tersebut pelatih mereka Igor Tolic sudah bisa mengevaluasi kira-kira apa yang menjadi kekurangan dari tim, meskipun kita tahu bahwa Persib belum diperkuat oleh pemain-pemain yang sebelumnya membela tim nasional Indonesia, tapi paling tidak kan 11-12 Igor Tolic bisa membaca lah ya kira-kira apa kesulitan bagi para pemain dengan skema yang ingin dia terapkan nanti di Super League, di Piala Indonesia, dan juga tentunya di kompetisi antar klub Asia. Dan bagi Bali United kita tahu bahwa mereka masih mempertahankan pelatihnya, yaitu Johnny Jansen, yang musim lalu adalah musim yang berat ya bagi Bali United, apalagi di awal. Tapi ketika mereka mendapatkan suntikan beberapa pemain baru di putaran kedua, terutama pemain asal Jepang itu ya, yang namanya Yashida kalau nggak salah namanya ya. Nah akhirnya kan performa mereka mulai membaik. Dan ada Sabah FC juga. Memang Sabah FC ini bukan tim yang bermain secara reguler ya di kompetisi antar klub Asia, tapi ini adalah tim yang juga punya prestasi yang cukup baik di sepak bola Malaysia. Bahkan musim lalu tuh mereka juara ya, mereka ada juara juga tuh, kalau nggak salah Challenge Cup tuh mereka juara. Jadi ya ini juga bukan tim kaleng-kalengan, dan kabarnya mereka sampai membawa 9 pemain asing mereka, dan ini juga adalah turnamen pramusim yang penting bagi mereka. Dan sebetulnya kan dari pramusim itu yang dikejar bukan prestasinya, tapi yang coba dilakukan adalah pembentukan chemistry, walaupun tetap adalah gengsi ya dari setiap tim agar bisa menjadi juara. Tapi intinya itu ya melihat cara bermainnya seperti apa, dan kira-kira apa kekurangan dari pemain di masing-masing posisi, sehingga nanti ketika regular season sudah berjalan, yang diharapkan bahwa tim tersebut akan bisa, ya istilah kerennya yang biasa kita pakai itu tancap gas. Walaupun memang itu tidak mudah ya kalau di Liga Indonesia, karena ya kita tahulah Liga Indonesia ini juga dengan kesulitan bagi para pemain ya untuk bisa bermain secara konsisten, karena memang kita tahu bahwa level pressingnya juga sangat tinggi ya sekarang ini di Liga Indonesia. Apalagi musim lalu kan kita lihat bahwa persaingan di papan atas itu melibatkan 3 tim sampai kalau nggak salah di pekan ke-32 kan. Bahkan untuk bisa menentukan menjadi juara bagi Persib itu mereka harus menunggu sampai pekan terakhir, pekan 34. Jadi ya walaupun Persib Bandung dan juga Bali United nanti jika menjadi juara dari turnamen Dewata Challenge Series ini juga bukan berarti bahwa itu jaminan ya nanti mereka akan bersaing dan juga bisa dengan mudah menjadi juara di Super League. Tetaplah nanti diperlukan yang namanya konsistensi. Jadi seperti yang selalu saya katakan bahwa kuncinya itu adalah konsistensi. Bagaimana para pemain itu bisa bermain konsisten? Jika mereka bisa memahami game plan dari pelatih, dan juga pentingnya bagi seorang pelatih untuk bisa punya yang namanya contingency plan, yaitu rencana cadangan jika game plan-nya dari awal yang dia terapkan itu tidak berjalan secara mulus. Dan tentu pertandingan pertama ya akan dimainkan oleh tim tuan rumah, yang rencananya besok ya akan dimainkan antara Bali United melawan Sabah FC. Nah saya ingin menonton bagaimana permainan dari Bali United dengan beberapa pemain baru yang mereka kontrak ya. Kabarnya ada juga pemain dari Belanda yang kembali dikontrak ya, karena memang sepertinya pelatihnya asal Belanda ini ingin lebih banyak pemain Belanda yang bermain di Bali United. Tapi ya selama mereka bisa menjalankan skemanya ya seharusnya itu juga akan bermanfaat ya bagi Bali United. Dan lawan mereka adalah klub dari Malaysia, Sabah FC, ya meskipun seperti yang tadi saya katakan mereka tidak reguler ya,
bermain di kompetisi antar klub Asia gak seperti JDT kan. Ya tapi tetap gak akan mudah bagi Bali United untuk bisa meraih kemenangan. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, ini kan bukan cuma mengincar kemenangan, tapi juga coba untuk bisa melihat progres dari para pemain setelah mereka libur. Dan yang kedua juga untuk membentuk match fitness. Sebetulnya buat apa sih membentuk match fitness di fase pramusim? Kan toh nanti di liga kan mereka perlahan-lahan akan bisa membentuk match fitness mereka. Nah, jika teman-teman berpikir seperti itu, berarti teman-teman keliru. Karena match fitness itu harus dibentuk sebelum musim itu dimulai. Supaya apa? Supaya para pemain itu sudah siap dengan segala bentuk kondisi yang nanti mereka akan hadapi di atas lapangan hijau. Jadi tentu pertandingan besok malam akan berjalan menarik karena mempertemukan tim dari dua negara, dari Indonesia dan juga dari Malaysia. Dan Persib Bandung akan main pada tanggal 15 Agustus. Dan 15 Agustus itu hari Sabtu. Wah, prime time banget itu ya. Persib akan menghadapi Sabah FC. Nah, ini yang penting kan bagi Persib menghadapi klub dari Malaysia. Ya, meskipun ya kita tahulah bahwa Persib juga sebelumnya musim lalu kan menghadapi ya klub-klub dari kawasan ASEAN atau juga Asia ya. Tapi ini kan juga sudah mendapatkan pengalaman di awal kan bagus, seperti sebelumnya di Piala Presiden kan. Ada juga berhadapan dengan tim yang dari Malaysia, DPMM. Nah, ini kan Sabah FC kan juga bermain di Malaysia Super League ya. Jadi ya kurang lebih kualitasnya akan sama. Tapi kalau saya lihat sih Sabah FC ini lebih kuat ya daripada DPMM. Jadi tentu akan memberikan tantangan lah bagi para pemain Persib. Dan yang ketiga, pertandingan Persib itu tanggal 18 Agustus. Karena 17 kan hari ulang tahun ya, kemerdekaan Indonesia kan. Nah, jadi artinya 17 itu libur, 16, 17 libur. Kemudian Persib akan berhadapan dengan tim tuan rumah Bali United. Nah, jadi dari 3 pertandingan ini yang nanti perlu kita lihat adalah skema permainan. Dan juga kita masih tunggu nanti para pemain Persib lainnya tuh yang sebelumnya membela timnas, apakah bisa bermain atau enggak. Kalau feeling saya enggak, semuanya akan langsung diberikan menit bermain 90 menit. Mungkin juga kalau diberikan menit bermain maksimal tuh 45 menit. Karena mereka sebelumnya kan berjuang di Piala AFF. Jadi saya enggak yakin mereka akan diberikan 90 menit. Tapi feeling saya Peralta nih. Ya, Peralta feeling saya sudah akan mulai dimainkan. Karena ya dia butuh ini sekarang. Beberapa pertandingan untuk dia bisa langsung tune in. Apalagi kita tahu 31 Agustus nanti Persib sudah main duluan kan. Main di playoff kan. Di ACL 2 itu melawan Manila Tiger. Memang di atas kertas Manila Tiger bukanlah klub yang kuat. Ya tapi tetap saja kan nggak bisa dianggap remeh. Dan kita tahulah sebelumnya ngerame itu soal Persib adalah transfer ban ya dari FIFA ya. Dan saya pikir ya memang itu adalah suatu hal yang harus segera diselesaikan. Walaupun memang kita tahu bahwa itu adalah yang sebelumnya terjadi ketika manajemen sebelumnya kan. Karena pelatihnya kan pada saat itu kan kalau nggak salah tahun 2022 itu ya. Robert Rene Alberts ya. 2022 atau 2023, 2022 tuh kayaknya tuh Robert Rene Alberts ya yang dia mengundurkan diri kan. Tapi ada kewajiban yang perlu diselesaikan oleh Persib. Jadi meskipun itu adalah manajemen lama ya tapi tetaplah manajemen baru ini harus selesaikan karena kan tetap berhubungan dengan Persib Bandung ya. Dan memang ada klub-klub lain juga yang kita tahu juga terkena lah transfer ban ini dan saya harapkan mereka juga bisa segera selesaikan karena namanya kewajiban itu apakah ke pemain atau juga ke pelatih ya memang harus diselesaikan oleh klub. Ya kadang-kadang juga kan dalam proses untuk menyelesaikan kewajiban itu bisa juga ada pembayaran yang tertunda. Tinggal bagaimana caranya bisa ada musyawarah di antara dua belah pihak. Tapi kalau tidak ada ya mau tidak mau nanti FIFA yang harus ikut campur tangan kan agar klub itu bisa menyelesaikan kewajiban mereka. Dan selain itu juga kita tahu bahwa Persija Jakarta juga TC di Thailand ya. Nah ini Persija Jakarta juga sedang menyusun kekuatan yang kuat ini. Jadi mereka juga di Thailand, kalau nggak salah nanti akan ada uji coba dan nanti akan ada pertandingan internasional juga pada akhir Agustus ya kalau nggak salah ya, 23 atau 29 Agustus tuh. Nanti akan ada pertandingan mereka melawan Brisbane Roar. Nah jadi ini yang saya suka, bahwa klub-klub dari Indonesia itu mulai berhadapan dengan klub-klub dari luar negeri. Karena itu akan memberikan mereka tantangan dan juga tentu pengalaman bagi para pemain, khususnya para pemain muda. Nah berbicara tentang Bali United dulu, ya tentu mereka di sini pemain-pemain baru mereka dan juga yang kabarnya saya dengar ada beberapa pemain muda juga akan diberikan menit bermain untuk bisa mereka merasakan atmosfer lah. Atmosfer pertandingan, apalagi bermain di Stadion Iwayan Dipta kan. Nah itu stadion yang luar biasa kan, standar FIFA ya, standar internasional. Dan sebelumnya kan final Piala Presiden kan juga di sana ya. Jadi ya saya pikir ini tentu adalah
sebuah kesempatan bagi para pemain untuk bisa ujilah kesiapan mereka. Dan juga dari Persib Bandung ada pemain baru mereka kan, Loncar Danijel Loncar ya, asal Kroasia. Nah ini kan back. Jadi ya saya film Persib juga menumpuk stok nih di back nih. Memang ada rumor bahwa kemungkinan Ramon akan dipinjamkan, tapi seingat saya kalau main di kompetisi antar klub Asia kan bisa main tuh full pemain asing. Betul kan? Nah bisa juga salah satu pemain asing itu nanti disimpan untuk bisa bermain juga di kompetisi antar klub Asia. Ini kan hanya feeling saya, mungkin juga saya salah. Tapi Persib paling butuh itu adalah kiper. Jadi kiper itu harus segera mereka punya. Kalau mereka gak punya kiper, nanti di kompetisi antar klub Asia itu berat. Bukan artinya saya mengatakan Teja itu gak layak, enggak. Cuman harus ada persaingan juga antara Teja dengan kiper baru ya. Kemungkinan ini kiper asing, karena ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Persib itu terlambat untuk bisa mendapatkan kiper lokal sebelumnya. Ya mungkin juga karena kan kita tahu jelang musim lalu berakhir kan, sangat fokus untuk bisa menjadi juara kan. Jadi pergerakannya terlambat. Tapi ya terlambat juga, yang penting nanti bisa mendapatkan kiper yang bagus. Dan itu sangat penting, saya pikir sebelum akhir bulan ini sudah harus ada. Itu kiper terlalu beresiko ya, kalau cuma punya Fitra dan juga Teja. Nanti kalau salah satu cedera gimana? Kan berat kan. Jadi saat lagi kiper itu diperlukan. Dan memang saya absen untuk berapa lama nih? 1 minggu mungkin 10 hari ya. Karena ada urusan pribadi yang perlu saya selesaikan. Jadi bukan karena ada hal-hal yang aneh-aneh, gak ada sama sekali. Dan saya senang sekali banyak dari teman-teman yang mengirimkan saya komentar, ingin saya membuat konten. Dan sebetulnya bukan hari ini saya ingin membuat konten, karena besok saya ada perjanjian dengan dokter lagi. Jadi saya sebetulnya fokus ke sana besok pagi, tapi ya gak apa-apa lah. Saya buat nih satu konten sekarang, karena teman-teman sudah banyak yang meminta. Nah saya gak tahu apakah besok saya bisa gak bikin konten untuk beberapa hari ke depan. Tapi kalau nanti dengan dokter konsultasinya oke, ya nanti saya bisa buat lagi di... Ya setelah inilah pertandingan Bali lawan Sabah ya. Oke, sampai di sini saja. Analis yang bisa saya berikan. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.